Shalom semuanya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan kita. Sebelum kita memulakan ibadah kita hari ini, mari kita sama-sama memuji Tuhan kita dengan berdoa. Haleluya Bapa Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Tuhan, kami datang pada hari ini ya Tuhan. Sediakanlah hati kami ya Tuhan, jamah hati kami ya Tuhan. Tidak kira di mana tempat kami beribadah ya Tuhan. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, Engkau ada di dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah. Engkaulah Tuhan yang setia ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya.
membawa doa kami Bapa. Tuhan, Engkau dengarkanlah seruan hati kami Bapa. Kami sujud di hadapan-Mu ya Tuhan, merendahkan diri kami Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang setia ya Tuhan. Engkaulah Tuhan yang besar ya Tuhan. Engkaulah Bapa kami, Raja segala raja ya Tuhan. Oleh itu Tuhan kami datang ya Tuhan untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Pulihkanlah Malaysia ya Tuhan. Pulihkanlah ya Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Bangsa kami, ya Tuhan.
percaya semuanya mengingatkan kehadiran Tuhan. Tuhan, ini adalah doa kami ya Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Tuhan, maafkan kami ya Tuhan. Lawat Tuhan, pulihkanlah. Tuhan, sembuhkan kami ya Tuhan. Hati Ini hidup ini pulihkanlah, ini doa kami, ini doaku ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan. lawat Tuhan, Pulihkanlah negeri kami, Malaysia. Ya Bapa, negara kami perlukan Engkau ya Bapa. Kami perlukan Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Negara kami memerlukan Engkau ya Bapa. Bapa, Engkau dengar doa-doa kami ya Bapa. Kami mewakili negara Malaysia datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami mengaku dosa-dosa kami ya Bapa. Kami hidup dalam kesombongan. Kami menyembah berhala. Ya Tuhan, kami banyak melakukan kesalahan ya Bapa. Kami tidak memenuhi keinginan-Mu ya Bapa. Maafkan kami Bapa. Dengarlah doa-doa kami ya Bapa. Kami dari hati kami yang paling dalam mengeluarkan seruan ini ya Bapa. Engkau melihat anak-anak-Mu hidup dalam kesusahan, hidup dalam ketakutan. Kami seperti hidup di dunia ini tidak ada harapan ya Bapa. Kami semuanya sudah melupakan kekuasaan-Mu ya Bapa. Kami melupakan kekuatan-Mu ya Bapa. Maafkan kami ya Bapa. Maafkan kami tidak menjadi terang di dunia ini Bapa. Maafkan kesalahan kami. Maafkan dosa-dosa kami ya Bapa. Malam ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mewakili bangsa Malaysia. Kami mengaku kesalahan kami ya Bapa. Kami tidak hormat dengan Engkau ya Bapa. Kami tidak mendengar firman-Mu. Kami tidak taat terhadap ajaran-Mu ya Bapa. Maafkan kami. Maafkan kami ya Bapa. Kami percaya sewaktu kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang tulus, kami mengaku dosa-dosa kami. Kami percaya Engkau memaafkan kami, mengampuni dosa-dosa kami ya Bapa. Maafkan kami hidup dalam ketakutan, takut penyakit yang menyerang kami. Kami takut. Kami sudah lupa Engkau adalah Tuhan yang melindungi kami. Engkau adalah Bapa yang senantiasa mendampingi kami.
Terima kasih Bapa, malam ini melalui lagu ini kami berseru kepada nama-Mu ya Bapa. Pulihkanlah negara kami ya Bapa. Pulihkan Malaysia ya Bapa. Sehingga negara kami, masyarakatnya akan taat dengan Engkau, hormat dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar doa-doa kami. Sekali lagi Bapa, kami berseru kepadamu. Pulihkan kami ya Bapa. Pulihkan kami. Kami percaya Bapa, Engkau memulihkan kami. Kami percaya Engkau telah menyembuhkan kami ya Bapa. Pulihkanlah. Ini dari doa hati kami ya Tuhan. Doaku untuk bangsa aku. Lawanlah kami ya Tuhan. Lawan Tuhan. Pulihkanlah negeri kami. Malaysia. Terima kasih Bapak, kami percaya Bapak. Malam ini dengan doa kami percaya doa kami telah sampai ke tata kerajaan-Mu ya Bapa. Kami percaya doa kami telah didengar oleh Engkau ya Bapa. Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami ya Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau akan memulihkan Malaysia. Engkau akan datang melawat kami ya Bapa. Kami berterima kasih Bapa karena Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau akan menjadi raja selamanya di Malaysia ya Tuhan. Engkau tetap menjadi raja karena Engkau adalah raja segala raja. Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai Malaysia. Engkau memulihkan Malaysia. Terima kasih Tuhan, Kau telah memulihkan Malaysia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan malam ini Engkau telah mendengar doa-doa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami memberi kemuliaan buat nama-Mu. Kami memberi penghormatan yang tertinggi buat nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mendengar doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bahwa Tuhan telah memulihkan Malaysia, telah melawat Malaysia, akan memberkati Malaysia, mengatakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, sayangkan tanah air Malaysia. Shalom. Kalian semua apa khabar malam ini? Kita bertemu lagi di sini. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalian semua masih berpuasa? Ataukah tidak? Teruskan ya, jangan putus ya. Ceria, bersemangat sebab Tuhan berkati kita semua. Sekarang mari kita sediakan hati kita untuk memberi persembahan kepada Tuhan kita yang tercinta. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik bagi kami, selalu memberkati kami. Pada malam ini Tuhan Yesus, kami datang dengan hati yang sukacita, ingin memberi persembahan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan kerana kemurahan-Mu, karunia-Mu dan kasih sayang-Mu bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Ingat ya kalian semua, simpan wang persembahan kamu semua di dalam satu kotak. Lepas RMCO bawa semua wang ini pergi ke gereja, masuk dalam kotak, dalam beg persembahan ya. Terima kasih. Sekarang mari kita sediakan telinga kita, hati kita untuk menerima firman Tuhan yang akan dikhotbahkan oleh Pastor Louis.
Mari kita menjemput Pastor Louis dengan tepukan kuat-kuat. Pastor Louis dipersilakan. Halo, salam semuanya. Puji Tuhan kita bertemu lagi. Bagaimana keadaan kalian dalam 1 minggu kehidupan kalian? Penuh di hadirat Tuhan kah? Penuh sukacita kah? Atau masih hidup dalam keadaan tidak tahu jalan hadapan kita bagaimana? Tetapi kita percaya bahwa kita anak-anak Tuhan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan mendampingi kita. Kita tetap percaya bahwa Tuhan menyayangi kita, Tuhan mau memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami berterima kasih karena malam ini Engkau memberi lagi kami kesempatan bisa datang ke hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, karena Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau senantiasa melewati kasih-Mu, Engkau memanggil kami kembali ke pangkuan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau adalah Tuhan yang benar. Terima kasih kami memberi kemuliaan buat nama-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Mari kita sama-sama malam ini ya, kita mendengar firman Tuhan. Apa judul khotbah malam ini? Oke, kita tahu bahwa kita mengenal Tuhan kita, Dia adalah Tuhan yang benar. Tuhan yang hidup selamanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan alam semesta. Jadi Bapa yang kita sembah ini adalah Tuhan yang sebenarnya. Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan kita, mengorbankan dirinya hanya untuk menghapus dosa-dosa kita, sehingga kita diselamatkan, sehingga sewaktu kita pergi dari dunia ini, meninggalkan dunia ini, kita ada tujuan, yaitu tujuan kita ke surga. Kita akan bertemu dengan Bapa kita yang di surga. Ya, jadi ini adalah pengorbanan Yesus untuk kita. Sebenarnya kita tahu kita orang-orang berdosa, kita akhirnya kita harus ke neraka. Tetapi karena pengorbanan Tuhan Yesus sehingga kita diselamatkan. Jadi malam ini judulnya adalah benar-benar meninggikan nama Tuhan. Ya, kita benar-benar meninggikan nama Tuhan. Kita tahu nama Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sebenarnya, yaitu Tuhan yang menciptakan alam semesta. Tetapi kita tahu di firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita sewaktu menyebut nama Tuhan, kita harus hati-hati. Ya, mari kita baca di Keluaran pasal 20 ayat 7. Ya, mari kita sama-sama baca dari firman Tuhan. Kita melihat bahwa firman Tuhan, apa yang Tuhan mau ingatkan kepada kita. Mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ini adalah peringatan dari Tuhan bahwa Tuhan, ya, kita jangan sembarangan menyebut nama Tuhan. Kadang kita bagaimana sembarangan menyebut nama Tuhan. Kebiasaan kita, kadang kita dengan secara tidak sadar kita suka bilang, oh God. Ataupun kita kalau menghadapi masalah kita langsung menyebut anak Tuhan, ini nama Tuhan. Ataupun sewaktu kita melakukan kesalahan, ya kita ditanya, kita sering bersumpah dengan nama Tuhan. Ini sebenarnya tidak boleh. Dari ayat ini mengatakan bahwa kita tidak boleh sembarangan menyebut nama Tuhan. Ini adalah kepalsuan artinya. Ya, kita kalau sembarangan menyebut nama Tuhan berarti kita hidup dalam kepalsuan. Tuhan tidak mengizinkan kita menyebut namanya itu sembarangan. Karena Tuhan namanya itu adalah nama yang agung, nama yang mulia, nama yang mempunyai kuasa. Jadi kita tidak boleh sembarangan. Kita tahu bahwa ke-10 firman Tuhan yaitu Taurat Tuhan mengatakan yang pertama yaitu tidak boleh ada Tuhan lain. Kita tidak boleh menyembah Tuhan lain, ya. Pada minggu-minggu yang lalu kita pernah berkhotbah judulnya ini. Juga yang kedua tidak boleh membuat patung berhala.
patung berhala apapun tidak boleh. Ini juga kita mengingatkan buat kita jangan merasa, oh saya tidak membuat patung dari kayu atau patung dari bahan apapun. Tetapi kalau kita ya meninggikan sesuatu lebih tinggi dari Tuhan, itu adalah patung berhala. Jadi ini adalah satu dosa. Ini tidak disenangi oleh Tuhan. Jadi kita harus tahu kalau kita benar-benar mau meninggikan nama Tuhan, kita harus masuk ke dalam nama Tuhan, masuk ke dalam firman Tuhan. Karena sewaktu kita masuk, hubungan kita dengan Tuhan akan lebih intim. Hubungan kita dengan Tuhan akan erat. Jadi kita akan mengerti apakah kemauan Tuhan. Sewaktu kita ada hubungan yang erat dengan Tuhan, ada hubungan yang intim dengan Tuhan, kita ada kepuasan di dalam jiwa kita. Kita ada sukacita di dalam hati kita. Ini adalah kemauan Tuhan untuk kita bersekutu dengan Tuhan, yaitu kita tetap hidup di hadirat Tuhan. Jadi mari kita lihat poin pertama. Bagaimana kita mengenal nama Tuhan? Di Keluaran ayat 20, pasal 20 ayat 7 yang tadi kita baca, kita sudah tahu bahwa nama Tuhan tidak boleh disebut dengan sembarangan. Jadi mari kita lihat lagi pasal 3 ayat 13 sampai 16. Apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita? Mari kita sama-sama baca 1, 2, 3. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepada aku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Amin. Jadi kita melihat ini adalah firman yang tentang Tuhan mengutus Musa untuk menyelamatkan orang Israel. Jadi Musa bertanya kepada Tuhan. Kalau orang-orang Israel ini bertanya, siapa yang mengutus saya? Tuhan, siapakah namamu? Ini adalah pertanyaan Musa terhadap Tuhan. Jadi sewaktu Musa bertanya kepada Tuhan, Tuhan berkata kepada Musa, aku adalah aku. Jadi bagaimana kita bisa mengenal nama Tuhan? Yaitu kita harus mengerti dengan firman Tuhan. Kita harus sering membaca firman Tuhan. Kita harus sering merenungkan firman Tuhan setiap saat. Kita juga harus menikmati firman Tuhan. Seperti kalau orang lagi berpacaran, ya. Dia kalau ada surat cinta, sering-sering dia keluarkan surat cintanya, ya. Walaupun sekarang memang ada handphone, ya, sangat gampang, ya, ada SMS, ya, WhatsApp, ya. Tapi karena perasaan baru berpacaran, ada terasa manis, terasa madu, ya. Terasa kalau melihat surat cintanya itu akan merasa ada kepuasan di dalam hatinya. Ada kenikmatan, ada sukacita di dalam hatinya. Jadi kita membaca firman Tuhan, mengenal nama Tuhan yaitu melalui firman Tuhan. Jadi kita membaca firman Tuhan harus dengan seperti orang berpacaran. Seperti orang kalau baru berpacaran, ya,
hanya 1-2 jam tidak bertemu, tidak mendengar suara pasangannya, ya sudah terasa sudah lama tidak bertemu, sudah lama tidak mendengar suaranya. Jadi kita juga harus mempunyai perasaan ini sewaktu kita membaca firman Tuhan. Kita harus melihat bahwa firman Tuhan ini adalah seperti madu. Ya, kita tahu madu itu manis. Jadi seperti madu, kita membaca firman Tuhan, kita seperti membaca surat cinta. Ini yang harus kita kejar di dalam kehidupan kita. Tuhan juga sangat mengharapkan kita menjalin hubungan yang intim dengannya. Makanya Tuhan senantiasa dalam keadaan bagaimanapun, ya, kita tahu Tuhan sering berbicara kepada kita. Walaupun melalui firman-Nya, melalui kita berdoa, melalui alam semesta, Tuhan sering berbicara kepada kita. Tetapi yang penting kita harus sensitif dengan suara Tuhan. Kita jangan, ya, suara Tuhan sudah ada di telinga kita ataupun melalui gembala kita, melalui pemimpin kita mengatakan sesuatu kepada kita, tetapi kita tidak hiraukan, ya, nasihat mereka, perkataan mereka. Ini juga melalui pemimpin, melalui gembala, Tuhan mau berbicara kepada kita. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan sangat ingin menjalin hubungan yang baik dengan kita, hubungan yang erat, hubungan yang intim. Jadi kita jangan seperti kalau ada masalah baru kita datang ke hadapan Tuhan. Kita harus senantiasa dimanapun, walaupun kita mau tidur, ya, di tempat tidur, kita juga boleh berbicara, berkonsultasi dengan Tuhan kita. Boleh bilang sama Bapa di surga, selamat malam, Yesus selamat malam, Roh Kudus selamat malam. Kita harus mempunyai kebiasaan sering berbicara dengan Tuhan kita. Ini akan membuat kita akan sensitif dengan suara Tuhan. Jadi kita jangan seperti ATM, ya, Tuhan kita itu adalah ATM. Kalau kita mau perlu uang baru datang, oh Bapak kasih saya ini, kasih saya itu. Jangan, kita jangan mempunyai sifat ini jual beli dengan Tuhan kita. Kita harus mempunyai hati yang tulus, ya. Seperti kita tahu kita boleh bernafas, masih hidup. Kalian semua masih hidup kan? Nah, kalau kita bernafas, ini udara yang Tuhan berikan kepada kita adalah cuma-cuma. Tetapi coba kalau kita pikir orang yang sakit, yang terbaring di tempat tidur, perlu oksigen. Coba oksigennya itu perlu uang apa tidak? Perlu. Tapi Tuhan itu memberi kita cuma-cuma. Jadi kita dengan ini saja kita sudah harus bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita jangan merasa sewaktu kita perlu baru kita datang. Tidak perlu kita biarkan Tuhan tidak tahu sudah ketinggalan di belakang. Ya, jangan. Kita harus tahu bagaimana menjalin hubungan baik dengan Tuhan. Jadi sewaktu kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mengenal nama Tuhan. Waktu firman Tuhan masuk ke dalam kita, kehidupan kita, jiwa kita, makanya kita akan menjadi orang yang benar-benar menikmati hadirat Tuhan, keberadaan Tuhan, menikmati identitas yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Amin. Mari kita tepuk dada kita. Mari kita sama-sama bilang, saya adalah anak kesayangan Tuhan. Amin. Jadi kita tahu mengenal nama Tuhan, kita tahu tadi dari pasal 20 ayat 7 mengatakan, aku adalah aku. Jadi nama Tuhan adalah aku. Nama Tuhan tidak berubah. Apa yang Tuhan janjikan buat kita tidak akan berubah. Nama Tuhan juga mempunyai kekuatan. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kuat. Sewaktu Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan bilang mau terang, langsung terjadilah terang, muncullah terang. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat. Amin. Kita juga melihat kenapa di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub. Yaitu yang tadi kita baca di pasal 3 ayat 13 sampai 16. Ya, ini juga mengatakan bahwa Tuhan ini sangat menyenangi anak-anak mereka ini, yaitu Abraham, Ishak, Yakub.
karena Tuhan sangat menyenangi mereka. Makanya nama Tuhan sering dikaitkan dengan nama mereka. Coba kalau kita pikir, ya, kalau kita orang tua kita adalah orang yang ternama, yang mempunyai kedudukan. Tetapi kalau di khalayak ramai, ya, di khalayak umum, dia tidak berani mengaku bahwa kita adalah anaknya. Bagaimana perasaan kita? Tetapi kalau dia di depan umum, sering dia itu bermegah-megah bahwa anak saya ini adalah anak yang baik, anak yang dibanggakan. Ini akan melihat bahwa hubungan seorang bapak dengan anaknya adalah hubungan yang baik, bahwa bapaknya berkenan terhadap anak ini. Jadi kita melihat kenapa Tuhan berkenan dengan Abraham. Karena Abraham, ya, di firman Tuhan mengatakan dia adalah seorang bapak yang beriman. Kita juga harus belajar. Kita melihat Abraham sebenarnya sebelum dia dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan sanak saudaranya, dia ini adalah orang yang kaya raya. Tetapi dia karena panggilan dari Tuhan, dia menjawab panggilan dari Tuhan. Akhirnya dia melepaskan semua harta-harta yang dimiliki oleh dia. Akhirnya dia pergi, ya, seruan Tuhan terhadap dia. Tuhan juga tidak mengatakan bahwa dia pergi kemana. Jadi dia hanya mengikut arahan dari Tuhan. Ini adalah imannya Abraham sangat kuat. Dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan melepaskan dia, ya, sudah dipanggil keluar dari kampung halamannya, sudah itu tidak dihiraukan lagi. Biarkan dia sendiri atau bagaimana binasa. Tidak. Dia percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Bahwa Tuhan memanggil dia keluar, pasti ada rencana Tuhan yang terbaik buat dia. Makanya Abraham dijuluki adalah bapak yang beriman. Makanya sewaktu Abraham, ya, disuruh keluar dari kampung halaman, pergi dari sanak saudaranya, dia dengan perasaan, dengan hati yang tenang, dengan hati yang bersukacita, dia mengikuti arahan Tuhan. Jadi kita melihat lagi, kenapa nama Ishak juga dikaitkan dengan Tuhan. Kita tahu waktu Abraham sudah sangat tua, dia baru mempunyai anak satu, yaitu Ishak. Tetapi permintaan Tuhan kepada Abraham yaitu mempersembahkan anaknya, anak satu-satunya yang sangat susah didapat, sudah tua, istrinya sudah tidak datang bulan, ya, tetapi keajaiban yang mereka hadapi yaitu mereka mendapat anak perjanjian dari Tuhan, yaitu Ishak. Jadi sewaktu Tuhan mengarahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak, Abraham turut dengan perintah Tuhan. Dia tidak membantah. Dia tidak mengatakan bahwa Ishak ini adalah anak satu-satunya saya. Kenapa Tuhan engkau memberi kepada saya, engkau mau mengambil kembali? Dia tidak, sama sekali tidak. Dia tidak membantah, dia menurut. Akhirnya sewaktu Ishak mau dipersembahkan di atas mezbah, kita melihat sebenarnya Ishak waktu itu umurnya sudah 33 tahun. Coba kita bayangkan kalau anak yang sudah sebesar ini, kalau mau diikat oleh orang tuanya, dia boleh berontak, dia boleh melawan. Dia itu kekuatannya lebih besar dari bapaknya karena bapaknya sudah tua. Tetapi Ishak itu sangat menurut, dia sangat taat. Dia percaya sama bapaknya. Akhirnya sewaktu mau dipersembahkan di atas mezbah, diikat, mau nyalakan api, kita lihat utusan dari Tuhan, malaikat mencegah semuanya ini terjadi. Jadi Ishak ini kenapa namanya dikaitkan dengan Tuhan? Karena Ishak adalah orang yang taat, anak yang percaya kepada bapaknya. Jadi kita melihat Ishak adalah anak yang benar. Ya, kita jangan hanya hidup sebagai anak yang baik. Kita harus mengejar menjadi anak yang benar. Amin. Jadi kita melihat Yakub, kenapa namanya juga dikaitkan dengan Tuhan?
Yakub kita tahu sebelum dia dirubah, ya, dia ini adalah seorang yang tamak, seorang yang karakternya tidak baik, sifatnya tidak baik, yaitu sifatnya suka mengambil hak bukan kepunyaannya, yaitu dia mengambil hak abangnya, yaitu Esau, ya, karena Esau sangat haus, jadi kebetulan Yakub lagi masak itu kacang merah. Jadi sewaktu Esau sangat haus, sangat lapar, akhirnya Yakub bilang, boleh saya kasih kamu semangkok, tetapi hak anak sulung berikan kepada saya. Jadi kita melihat bahwa Yakub dia adalah seorang yang sangat menginginkan kedudukan, menginginkan nama, ya, dia seorang yang mempunyai sifat yang tidak baik. Tetapi kenapa sekarang namanya dikaitkan dengan Tuhan? Karena sewaktu Tuhan mau mendapatkan Yakub, ya, dari sifat yang tidak baik menjadi baik, ini sewaktu dari sifat yang tidak baik ini bagaimana Tuhan selangkah demi selangkah, ya, sehingga Yakub mengetahui bahwa semua kelakuannya, sifatnya ini adalah sifat yang tidak baik, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Akhirnya sewaktu dia ini mau dihancurkan dari sifat-sifat yang tidak baik ini, ya, dari sifat tamak, sifat penipu, ya, sifat yang untuk mementingkan diri sendiri, dia itu mau merendahkan diri. Jadi Yakub ini namanya bisa dikaitkan dengan nama Tuhan karena dia mempunyai sifat merendahkan diri. Sewaktu dia merendahkan diri, dia menerima pembentukan kehidupan dari Tuhan. Jadi kita melihat bahwa Tuhan sangat menyayangi anak-anaknya. Dia tidak mau anaknya ini ikut jalan yang salah, mempunyai sifat yang tidak baik, hidup dalam kegelapan. Jadi sewaktu Tuhan mau menyelamatkan kita, ini pasti terjadi satu penghancuran terhadap sifat-sifat yang tidak baik yang waktu kita hidup dalam kegelapan. Jadi sewaktu kita menghadapi masalah, menghadapi ada kejadian, ini memberi kita satu pengertian apapun masalah terjadi, ya, kesulitan yang kita hadapi, kita percaya yang penting ada Tuhan, di sebaliknya pasti ada berkat. Jadi sewaktu kita menghadapi semua ini, kita memandang diri kita sendiri, melihat apa kesalahan kita, apa yang kita pelajari, apa yang mau Tuhan katakan kepada kita. Ini adalah sifat yang paling baik, ya, sewaktu mau dikelola, mau diselamatkan oleh Tuhan, mau dikuduskan oleh Tuhan, semua jalan ini harus kita hadapi. Jadi kita harus percaya, kita melihat, ya, Abraham, Ishak, Yakub namanya dikaitkan dengan Tuhan. Kita juga sangat menginginkan suatu hari, ya, kita semuanya pulang ke surga, nama kita juga dikaitkan dengan Tuhan. Ini adalah pengejaran kita selama kita hidup di dunia ini, ya. Ini yang harus kita mengerti. Kedua, mari kita masuk ke dalam nama Tuhan. Kita tahu arti nama Yesus adalah keselamatan. Tuhan memberi keselamatan kepada kita. Tuhan Yesus mengorbankan jiwanya untuk menyelamatkan kita, menghapus dosa-dosa kita. Jadi kita harus masuk ke dalam nama Tuhan. Seperti tadi di depan mengatakan bagaimana kita masuk ke dalam Yesus, masuk ke dalam Tuhan melalui firman-Nya. Jadi kita harus sering membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Setiap hari apa yang kita lakukan, kita harus menurut firman Tuhan, ajaran firman Tuhan. Jadi kita tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Jadi kita harus masuk ke dalam nama Yesus. Amin. Kita juga melihat masuk ke dalam nama Yesus, kita akan dihitung sebagai orang yang benar. Ya, kita mau mengejar menjadi orang yang benar sebelum kita pulang ke surga. Akhirnya kita akan mendapat mahkota,
ya, penghargaan mahkota dari Tuhan. Jadi ini yang harus kita kejar, bukan kejar dunia ini. Saya mau mengambil keuntungan berapa, saya mau tinggal di rumah mewah, saya mau membawa kereta yang besar, ya, memakai baju yang berjenama, bag yang berjenama. Itu bukan anak Tuhan yang harus kejar. Yang kita kejar adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus kaitkan, ya, dengan Tuhan sehingga kita akan hidup dalam firman Tuhan, hidup dengan membuat perkenanan Tuhan terhadap kita. Jadi mari kita baca lagi Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Kita lihat bagaimana kita masuk ke dalam nama Yesus dihitung sebagai orang yang benar. Mari kita sama-sama baca 1, 2, 3. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan dia tidak berani mengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita melihat orang Farisi dengan orang pemungut cukai ini, dari firman ini memberi satu pengertian kepada kita, yaitu kita jangan angkuh. Kadang kita merasa Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Kita lagi menyembah Tuhan yang benar. Tetapi dari ucapan kita, dari tingkah laku kita, sebenarnya kita sering Tuhan yang sebenar, tetapi kita menyembahnya dengan kepalsuan. Jadi kita harus melihat dari 2 orang ini, kita melihat bagaimana orang Farisi ini berdoa di depan Tuhan. Dia bukan mengaku dosa tentang dirinya, tetapi telunjuknya ditunjukkan kepada orang lain, yaitu yang pemungut cukai. Bahwa orang pemungut cukai ini adalah orang yang tidak baik. Tetapi dia meninggikan dirinya, dia membuat 1/10, dia ada berpuasa, dia sangat sombong, angkuh. Jadi di firman ini mengatakan, kalau orang yang meninggikan dirinya sendiri akan direndahkan oleh Tuhan. Tetapi kita melihat orang yang pemungut cukai ini, dia adalah merendahkan diri, akhirnya ditinggikan oleh Tuhan. Dia mengangkat kepala juga tidak berani karena dia merasa dia adalah orang yang berdosa, orang yang tidak layak datang ke hadapan Tuhan. Dengan hati yang membawa hati yang begitu merendahkan diri, dia datang ke hadapan Tuhan. Ini adalah sifat yang harus kita belajar. Kita jangan belajar seperti sifat orang Farisi ini. Dia hanya meninggikan diri sendiri. Dia menyombongkan diri sendiri. Tetapi kita melihat orang yang pemungut cukai ini, dia mengaku dosa di depan Tuhan. Ini adalah doa yang sangat disenangi oleh Tuhan. Tetapi kita juga harus mengingatkan diri kita sendiri. Kita jangan dari mulut kita seperti orang pemungut cukai ini, tetapi hati kita tidak setara dengan mulut kita. Ini juga tidak boleh. Karena Tuhan adalah Tuhan yang menyeliki hati kita. Apa yang terpendam di dalam hati kita tidak selaras dengan mulut kita, Tuhan tahu. Apa kata-kata yang belum kita ucapkan hanya di pikiran, Tuhan juga mengetahui. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu. Jadi kita harus belajar. Kita datang ke hadapan Tuhan mengaku dosa dengan hati yang selaras dengan mulut kita. Jadi nama Yesus adalah roti kehidupan.
Tuhan Yesus yang memberi kita kehidupan. Firman Tuhan yang akan menguatkan jiwa kita. Firman Tuhan akan memberi kita harapan. Jadi kita harus percaya firman Tuhan adalah yang terpenting yang harus kita dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita kejar. Ya, bukan kejar dunia ini yang kita perlukan. Sekarang kita dalam keadaan berpuasa. Ya, jangan setiap hari pikiran kita menghitung kapan, bila hari puasa berakhir. Saya mau makan KFC, saya mau makan McD. Jangan, ya. Kita harus tahu bahwa sewaktu kita berpuasa dalam keadaan sekarang, kita harus lebih banyak melihat diri kita sendiri. Kita harus lebih banyak mengaku dosa di depan Tuhan. Karena kita semuanya adalah orang yang berdosa. Jadi Tuhan sangat ingin mendengar seruan dari anak-anaknya, yaitu merendahkan diri di depan Tuhan. Jadi kita juga tahu bahwa kita masuk ke dalam firman Tuhan, ini adalah satu kenyataan, boleh kita lakukan. Jangan kita merasa, oh itu Alkitab, itu adalah kertas putih, tulisan hitam. Tetapi firman Tuhan betul-betul bisa hidup. Kita boleh masuk ke dalam kenyataan ini, ya, boleh masuk ke dalam. Tuhan berkata, aku adalah aku. Coba kita melihat sekarang, kenapa kita masih hidup di dunia ini? Apa kemauan Tuhan untuk kita? Apa yang mau Tuhan dapat dari kita? Yaitu kita hidup di dunia ini, kita menikmati ciptaan Tuhan. Kita juga adalah diciptakan oleh Tuhan. Jadi kita harus memuliakan nama Tuhan. Kita harus hidup bersukacita, ya. Jangan kita hidup dalam ketakutan, takut penyakit COVID-19 menyerang, takut kita ini lagi puasa daging nanti tambah kurus, ya jangan, ya kita jangan pikirkan ini semuanya. Yang penting kita dalam keadaan apapun kita tetap percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, hidup dalam firman Tuhan. Jadi mari kita lihat lagi di Yohanes pasal 6 ayat 35. Bagaimana kita masuk ke dalam kenyataan, ya, dari firman Tuhan yang kita belajar. Yohanes pasal 6 ayat 35 berkata, kata Yesus kepada mereka, akulah roti kehidupan. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Kita tahu kita hidup di dunia ini, kita sudah makan kenyang-kenyang, nanti lewat 2 jam perut sudah mulai berbunyi, ya, sudah minta diisi. Tetapi ini adalah firman dari Tuhan. Ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan memberi kita kepuasan. Jadi kita harus menerima roti kehidupan ini, yaitu nyawa yang sudah dikorbankan untuk kita. Kita tahu daging Tuhan Yesus boleh dimakan, darah Yesus boleh diminum. Ini adalah firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus, dia namanya adalah roti kehidupan. Jadi sewaktu kita menerima, percaya bahwa kita menerima Tuhan Yesus, kita tidak akan hidup dalam kekurangan, kita tidak lapar, tidak haus. Ini kita harus percaya. Jadi firman Tuhan memberi kepuasan kepada kita. Kita harus sering masuk ke dalam firman Tuhan. Amin. Jadi mari kita baca lagi di Yohanes pasal 8 ayat 12. Bagaimana mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia. Mari kita sama-sama baca 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi kita boleh masuk dalam Yesus. Karena kita hidup dalam terang, ini adalah kita mempunyai kenyataan bahwa kita dapat masuk ke dalam terang. Tidak hidup dalam kegelapan. Jadi sangat gampang, yaitu kita mengikuti firman Tuhan, apa yang Tuhan firmankan kepada kita, kita ikuti. Jadi kita akan melihat, kita akan hidup dalam terang, masuk ke dalam terang. Kegelapan tidak dapat mengikat kita, datang mengekang kita. Kita akan hidup dalam terang, mempunyai kebebasan. Kita lihat lagi di Yohanes pasal 10 ayat 9. Pintu
Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kita tahu kalau kita adalah yang mempunyai tuan rumah, kita masuk rumah tidak mungkin melalui pintu belakang. Kita kalau adalah tamu yang terhormat, kita juga tidak masuk ke rumah seseorang melalui pintu belakang. Biasanya kalau masuk pintu belakang adalah pencuri, ya. Jadi kita anak Tuhan, kita bukan pencuri. Jadi kita harus memilih masuk melalui pintu Yesus. Jadi pintu Yesus dia akan memberi kita keselamatan. Walaupun kita masuk, kita keluar, kita akan dipenuhi kebutuhan kita, yaitu menemukan padang rumput. Yaitu apa yang mau kita inginkan akan dipenuhi. Ini berarti kita tidak hidup dalam kemiskinan, tidak hidup dalam kekurangan. Amin. Mari kita lihat lagi yang keempat. Yohanes pasal 10 ayat 11. Oke. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi gembala yang baik adalah rela memberi nyawanya untuk domba-dombanya. Tuhan Yesus adalah gembala, dia mengorbankan jiwanya, ya, dia disalibkan hanya untuk menyelamatkan kita, menghapus dosa-dosa kita. Dia adalah gembala yang baik, ya. Tidak ada satu Tuhan pun di dunia ini yang akan memberikan nyawanya untuk seseorang. Tetapi Tuhan Yesus dari firman Tuhan melihat dia memberikan nyawanya untuk kita. Kita lihat lagi di pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi Yesus mengatakan dia adalah kebangkitan dan hidup. Jadi kita percaya, walaupun kita sudah mati, meninggal, ya, kita meninggalkan dunia ini, kita tahu bahwa roh kita tetap hidup. Yang penting kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah kebangkitan dan hidup. Jadi kita percaya kita mempunyai hidup kekal abadi, ya. Dunia penuh cobaan, muslihat iblis adalah mau membawa kita ke neraka. Tetapi Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita, ya. Dia menyelamatkan kita sehingga sewaktu kita pergi dari dunia ini, ya, dia menyediakan tempat yang indah buat kita. Jadi kita harus sering berdoa, kita berseru, ya. Kita percaya kita mempunyai kekuatan. Jadi kita lihat lagi di pasal 14 ayat 6. Jawab Yesus, coba sekali lagi. Nah, pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau kita mau berbaik kembali dengan Bapa di surga, ya, kita ini tidak dapat berbaik dengan Bapa karena kita anak-anak yang berdosa, ya, karena dosa Adam dan Hawa, sehingga kita juga keturunan orang-orang yang berdosa. Jadi sewaktu kita mau dapat berbaik kembali dengan Bapa, hanya satu jalan, yaitu percaya dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Hanya jalan ini yang menuju ke jalan Bapa, menemukan Bapa. Jadi kita kalau ada masalah, menghadapi apapun, kita percaya, kita mengaku dosa di depan Tuhan, kita akan diberi kehidupan yang baru, ya, kita akan diberi kekuatan. Oke, yang terakhir yaitu pasal 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Wah, pokok anggur, kita tahu kalau buah anggur itu semuanya, ya, di satu tangkai kita melihat buahnya sangat lebat. Jadi kita harus percaya kita harus bersatu dengan pohon anggur. Kita adalah ranting-rantingnya. Jadi kita perlu menyerap gizi dari pohon anggur ini. Jadi kita harus terus, ya, bersatu dengan pohon anggur ini. Kita juga dalam pengertian ini yaitu kita harus tetap bersatu dengan Bapa di surga. Kita harus mempunyai hubungan yang baik sehingga kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, akan mendapat hasil yang banyak, mendapat hasil yang baik. Jadi kita harus percaya bahwa sewaktu kita masuk ke dalam firman Tuhan, membaca firman Tuhan, ya, kita akan lebih mengerti Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang bagaimana.
Dia adalah Tuhan yang benar. Jadi harus dengan sifat tingkah laku yang benar kita menyembah Tuhan ini, bukan dengan kepalsuan, ya. Jadi kalau hubungan kita dengan Tuhan ada keintiman, kita akan menyerap gizi, ya, yang cukup sehingga apa yang kita tanam, bisnis apa yang kita lakukan, ya, pelayanan apapun yang kita lakukan, kita akan melihat hasilnya, akan melihat kita diberkati oleh Tuhan. Kita akan hidup dalam sukacita, penuh kepuasan, ya, tidak hidup dalam ketakutan dalam keadaan COVID-19 sekarang ini. Kita mempunyai ketentraman, keamanan, ya. Kita harus sering masuk ke dalam firman Tuhan, percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan memberi kita kehidupan. Jadi kita juga pada masa ini kita harus memberi kesaksian kepada orang-orang di samping kita. Kita harus memberi kesaksian bahwa dalam keadaan bagaimanapun kita percaya bahwa Bapa kita adalah Bapa yang berkuasa, Bapa yang mau memberkati kita. Kita akan memberi kesaksian, memberi kemuliaan buat Bapa. Dalam masa sekarang ini COVID-19, keadaan bagaimana sulit pun, kita harus berdiri teguh. Kita harus percaya bahwa Bapa adalah Bapa yang baik. Amin. Jadi kita harus sering membaca firman Tuhan. Apa yang kita lakukan harus menurut pengajaran dari Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan, orang lain melihat akan mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang benar. Amin. Mari kita sama-sama berdoa di depan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih melalui firman-Mu sehingga kami diberi pengertian bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau adalah Tuhan yang benar. Engkau adalah Tuhan yang layak ditinggikan. Terima kasih melalui firman-Mu juga mengatakan, ya Tuhan, kami semuanya, apa yang mau kami lakukan di dunia ini hanya satu tujuan kami, yaitu kami mau mengenal nama-Mu. Kami mau mengenal Engkau adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang tidak pernah berubah. Kami juga melihat bagaimana Engkau mengkaitkan nama-Mu dengan anak kesayangan-Mu, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan beri kami satu pengertian, sehingga kami akan lebih mengerti ya Tuhan bagaimana kami menjadi anak yang berkenan di depan-Mu, sehingga nama kami juga akan dikaitkan dengan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang membawa kami masuk ke dalam nama-Mu, sehingga kami akan menjadi orang yang taat, orang yang senantiasa menyembah-Mu, anak-anak yang senantiasa datang ke hadapan-Mu berseru Bapa, berseru nama-Mu, sehingga kami percaya kami boleh hidup dalam Yesus, karena kami boleh hidup dalam kenyataan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberi kami pengertian, Engkau adalah roti kehidupan, Engkau adalah terang dunia, Engkau adalah pintu, Engkau adalah gembala yang baik, Engkau adalah kebangkitan hidup, Engkau juga adalah jalan kebenaran, Engkau juga adalah pokok anggur, sehingga kami akan terus ranting-ranting ini bersatu dengan pokok anggur. Terima kasih Tuhan. Ajari kami ya Tuhan. Ajari kami Tuhan. Sehingga kami tahu bagaimana menghitung hari-hari kami yang masih hidup di dunia ini. Sehingga kami lebih mengerti bagaimana menjadi anak yang berkenan di hati-Mu ya Bapa. Sehingga kami akan melihat firman-Mu memberi kami kehidupan, firman-Mu yang memberi kami harapan, firman-Mu yang memberi kami pengetahuan bagaimana kami di depan-Mu, kami akan merendahkan diri, Engkau akan meninggikan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik. Haleluya. Ajar kami Tuhan
bijaksana. Ajar kami ya Bapa. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami ya Bapa, ajar kami
Yesus kami bersyukur. Yesus kami bersyukur padamu. Sekali lagi Yesus. Yesus kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena pengorbanan-Mu ya Yesus, sehingga kami diselamatkan, sehingga kami dapat berbaik kembali kepada Bapa yang di surga, Bapa yang menciptakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih darah-Mu. Darah-Mu mempunyai kekuatan yang menghapuskan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memberi kami firman-Mu ya Tuhan. Melalui firman-Mu kami mengetahui nama-Mu. Melalui firman-Mu ya Tuhan, kami tahu bagaimana menjadi anak yang baik, anak yang sebenarnya di depan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberi kami pengertian yang sangat dalam ya Tuhan, sehingga kami mengerti hanya satu pengejaran kami ya Tuhan. Kami hidup demi Engkau ya Tuhan. Kami hanya menginginkan Engkau ya Tuhan. Kami hanya ingin hidup dalam firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun kesalahan yang kami lakukan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa melalui firman-Mu, melalui alam yang semula jadi, melalui pemimpin, melalui gembala, Engkau memberi kami pengertian melalui mereka ya Bapa, sehingga kami dapat kembali ke pangkuan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau adalah Tuhan yang layak ditinggikan namanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memberi kami satu pengertian yang dalam, bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Engkau adalah Tuhan yang menepati janji. Apa yang Kau janjikan kepada kami, apa yang berkat yang mau Engkau berikan kepada kami, kami percaya Bapa, dengan iman yang kuat, dengan iman yang kami percaya bahwa Engkau Bapa, Engkau akan memberi segala yang Kau janjikan buat kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berjanji di depan-Mu ya Bapa, kami akan hidup dalam firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami memberikan kemuliaan, kami memberikan tepukan yang meriah buat nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Karena Engkau adalah Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena kehidupan-Mu, karena kebangkitan-Mu, kami mempunyai harapan. Haleluya. Mari kita memuji nama Tuhan. Bangkit, suruhkan nama Yesus.
Yesus adalah di atas segalanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Kau menyertai kami. Engkau berkati anak-anak-Mu. Berkati setiap yang menerima, mendengar firman-Mu ya Tuhan. Beri mereka satu pengertian yang dalam, yaitu yang mereka kejar adalah mempunyai hubungan yang intim dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu, berkati mereka apa yang mereka lakukan. Mereka akan menerima berkat berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi pujian buat nama-Mu, kemuliaan buat nama-Mu. Haleluya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dalam keadaan bagaimanapun tetap Tuhan mendampingi kita, memberkati kita, mengatakan amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Tuhan memberkati kalian semuanya ya. Yang penting hidup di hadirat Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang paling penting. Hidup dalam firman Tuhan. Amin. Selamat malam.